Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berjumpa lagi walaupun hanya dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dan keluarga kalian di rumah diberikan kesehatan. Masih semangat belajar ya nak? Nah, hari ini masih dengan tema yang pertama. Kita akan belajar subtema 3. Ada yang tahu? Ya, subtema 3 adalah ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang kesimpulan teks laporan, kemudian macam-macam upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir adalah membuat poster tentang melestarikan tanaman dan hewan. Nah, perhatikan, Budian punya artikel tentang Pulau Komodo. Ada berapa paragraf? Ya, ada 2 ya sayang ya. Nah, kita baca bersama-sama. Paragraf yang pertama. Taman Nasional Komodo memiliki luas sekitar 1.703 hektar yang meliputi wilayah daratan dan lautan dengan 5 pulau utama, yakni Pulau Komodo, Padar, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode, dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Penobatan Taman Nasional ini bertujuan untuk melindungi komodo yang terancam punah. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Kepunahan hewan langka ini diduga karena aksi perburuan liar serta berubahnya lingkungan akibat pembakaran liar menjadi penyebab komodo mulai punah. Hewan langka ini menggantikan apa nak? Ya, hewan langka ini, yang dimaksud hewan langka ini adalah hewan komodo. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, komodo di Pulau Padar masih tergolong banyak. Namun, karena aksi perburuan liar yang membakar hutan, membuat puluhan ekor komodo yang ada di pulau itu ikut terbakar. Kasihan ya nak, padahal yang seharusnya adalah kita ikut melestarikan hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Kira-kira kenapa? Kenapa hewan itu harus dilestarikan? Bayangkan apa yang terjadi dengan anak cucu kita, generasi yang akan mendatang jika hewan komodo sudah punah. Nah, karena itu kita harus melestarikan hewan komodo. Selain itu, jumlah wisatawan yang terus meningkat menjadi salah satu alasan habitat komodo menjadi terganggu secara tidak langsung. Jadi anak-anak, pelestarian hewan langka itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan manusia yang ada di sekitar hewan tersebut. Contohnya komodo, dijelaskan tadi pada paragraf kedua bahwa ternyata aktivitas wisatawan juga berpengaruh besar terhadap kelangsungan pelestarian komodo. Nah, setelah kalian baca, coba kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan ide pokok. Tugas hari ini adalah kamu buat atau kamu cari kesimpulan untuk alinea pertama. Coba kamu cari ide pokoknya ada di mana, kesimpulannya apa sih? Begitu juga dengan alinea kedua. Silahkan kamu tulis di buku kalian, kemudian foto dan kirim via WA Group atau Japri Kemudian, oke? Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ada hewan apa saja ya di situ? Oh, ternyata ada badak. Apakah itu badak biasa? Perhatikan culanya, ada berapa nak? Ya, itu adalah badak bercula 1. Ada yang tahu di mana dia tinggal? Ya, badak bercula 1 hidup di Ujung Kulon, Jawa Barat. Lalu gambar sebelahnya, perhatikan. Nah, itu adalah hewan gajah. Kalau gajah ada di mana biasanya? Yang sering kalian kenal, kemarin sudah kita pelajari juga bahwa pelestarian gajah ada di Waikambas, Lampung. Sekarang ada tumbuhan apa ya? Ada yang tahu? Tampaknya asing ya tumbuhan itu ya. Nah, tumbuhan yang mekar itu berwarna merah disebut bunga Rafflesia. Ya, namanya cantik ya nak ya, Rafflesia.
Tapi yang perlu kalian ketahui, ternyata tumbuhan yang satu ini berbeda dengan bunga lainnya. Dia mengeluarkan bau seperti bangkai, bau tidak sedap untuk menarik serangga-serangga yang ada di sekitarnya. Namanya yang indah diperoleh dari nama penemunya. Dulu ketika zaman penjajahan Inggris, ada seorang gubernur yang bernama Arnold Raffles. Nah, Raffles inilah yang menemukan adanya bunga yang cukup besar, sekitar 1 hingga 2 ton. Sehingga nama Raffles diabadikan menjadi nama bunga yang dia temukan. Sehingga kita kenal dengan sebutan Rafflesia. Ada yang tahu di mana bunga ini banyak dijumpai? Nah, bunga Rafflesia ini banyak dijumpai di daerah Bengkulu. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ada bunga apa? Yaitu ya seperti bunga bakung ya. Tapi dia menempel di tanah. Dan dia juga sebagai karnivor. Jadi bunga yang satu ini juga mengeluarkan bau tidak sedap, sehingga disebut bunga bangkai. Nah, sedangkan bunga bangkai ini banyak ditemukan di daerah Sumatera dan Jawa, di hutan tropis di bagian pedalaman yang beriklim lembab. Nah, kira-kira apakah hewan-hewan tadi, tumbuhan-tumbuhan tadi dapat hidup di mana saja? Nah, ada yang tahu? Tidak, ternyata mereka itu hidup di daerah-daerah tertentu. Hanya untuk melestarikannya, seperti badak, gajah, maka dilestarikan di beberapa kebun, seperti kebun raya Bogor, kemudian ada kebun binatang, tentunya dengan perizinan dari pemerintah. Nah, macam-macam pelestarian hewan sendiri, tadi yang dijelaskan Budian, ada yang dilestarikan di daerahnya atau berdasarkan habitatnya. Contohnya tadi ada waikambas, ada ujung kulon. Nah, jika itu dilestarikan di lingkungannya, maka disebut pelestarian in situ. Sedangkan pelestarian yang dilaksanakan di habitat luarnya, seperti di kebun raya Bogor atau di kebun binatang, itu yang disebut dengan pelestarian ex situ. Semuanya bertujuan untuk melestarikan hewan-hewan dan tumbuhan yang langka, supaya nanti generasi yang akan datang dapat mengenal tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, seperti hewan yang satu ini. Kalau yang ini tidak asing ya, harimau Sumatera. Walaupun sekarang penangkarannya ada di beberapa kebun binatang, ternyata masih ada juga penangkaran di habitat aslinya. Sehingga ketika dia dilestarikan di habitat aslinya di Sumatera, maka cara tersebut kita sebut dengan pelestarian in situ. Nah, ada yang sudah pernah berkunjung ke kebun raya Bogor? Mungkin saat ini pandemi, jadi belum boleh ya nak. Nanti setelah pandemi, siapa tahu kalian bersama keluarga kalian dapat jalan-jalan ke Jawa Barat dan berkunjung ke kebun raya Bogor. Perhatikan gambar di situ, banyak rusa di sana. Nah, apakah habitat aslinya di sana? Tidak. Jadi, kebun raya Bogor merupakan salah satu pelestarian ex situ yang diadakan oleh pemerintah untuk melestarikan beberapa tumbuhan dan hewan langka. Contohnya rusa, ada juga teratai. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Budian, silahkan kamu baca lembar kerja siswa untuk subtema 3. Setelah itu, untuk tugas berikutnya, silahkan kamu jawab 3 pertanyaan ini. Ya, hanya 3, oke?